Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 izin memaparkan proposal yang berjudul pengembangan absensi mahasiswa berbasis website. Saya Mahmud Yunus akan membacakan abstrak. Pengembangan aplikasi absensi mahasiswa berbasis website dengan menggunakan teknologi QR Code bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pencatatan kehadiran mahasiswa di Universitas Nurul Huda. Sistem absensi manual yang sebelumnya digunakan memiliki banyak kelemahan, seperti waktu pencatatan yang lama, potensi kesalahan, dan resiko kecurangan. Aplikasi yang dikembangkan kemungkinan proses absensi dilakukan dengan cepat dan mudah, hanya dengan memindai QR Code. Metode yang digunakan pada laporan ini adalah metode prototype. Hasil pengembangan menunjukkan bahwa aplikasi ini berhasil menyederhanakan proses absensi, mengurangi beban administratif dosen, serta memberikan kemudahan akses informasi kehadiran bagi mahasiswa. Dengan demikian, sistem ini diharapkan dapat menjadi solusi yang efektif untuk mengatasi masalah absensi di institusi pendidikan. Selanjutnya, pendahuluan latar belakang. Teknologi informasi merupakan alat yang menyederhanakan, mempercepat, dan mengatur pekerjaan. Hasil perkembangan teknologi berupa sistem informasi telah memungkinkan penyelesaian tugas secara cepat dengan bantuan komputer. Dengan bantuan komputer ini, pekerjaan tidak hanya menjadi lebih mudah dan bersih, lebih murah dan biaya optimal, tapi juga lebih dapat diandalkan perkembangan teknologi yang semakin canggih dan cepat berpotensi memberikan dampak pada telekomunikasi dan digitalisasi, sehingga memudahkan pekerjaan masyarakat. Salah satu perkembangan teknologi di lingkungan kampus adalah absensi di kampus. Pada Universitas Nurul Huda, absensi mahasiswa masih dengan cara manual menggunakan kertas. Proses absensi di kampus masih dilakukan secara manual. Absensi manual dilakukan dengan cara memanggil nama mahasiswa satu persatu, kemudian mencatat kehadiran atau kedatangan dengan menggunakan pena dan kertas yang diberi tanda tangan. Proses absensi yang masih bersifat manual dan data absensi mahasiswa masih tersimpan dalam bentuk file atau arsip, belum dapat terjamin keamanannya, sulit ditemukan dan dianggap kurang efektif dan efisien. Rumusan masalah. Adapun rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini yaitu bagaimana merancang dan mengembangkan sistem informasi kehadiran mahasiswa berbasis website yang efektif dan efisien. Tujuan laporan penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem informasi kehadiran mahasiswa berbentuk sebuah aplikasi berbasis website dengan memanfaatkan implementasi teknologi berupa QR Code. Ruang lingkup. Sistem berbasis sistem absensi pada website dapat mengelola data mahasiswa, data dosen, data mata kuliah, dan data kelas. B. Sistem absensi ini mempunyai dua user, yaitu dosen dan mahasiswa. C. Sistem absensi pada website memiliki proses seperti proses login QR, logout, pencarian data, simpan data. Batasan masalah. Keterbatasan sumber daya. B. Keterbatasan koneksi internet. C. Keterbatasan kemampuan pengguna. D. Keterbatasan keamanan data. D. Keterbatasan biaya. Manfaat penelitian. Penelitian tentang pengembangan absensi mahasiswa berbasis website dengan mengimplementasi teknologi QR Code menawarkan berbagai manfaat, keuntungan, dan memudahkan bagi berbagi pihak yang terlibat termasuk mahasiswa dan dosen. Berikut adalah beberapa manfaat utama. Dan materi ini akan dilanjutkan dengan rekan saya. Baiklah, di sini saya Presti Nadia akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh rekan saya. Di sini pada bagian manfaat penelitian. Berikut adalah beberapa manfaat utama. 1. Bagi mahasiswa, yaitu kemudahan pencatatan kehadiran, akses informasi kehadiran, dan efisiensi waktu. Kemudian manfaat utama bagi dosen, yaitu 1. Otomatisasi pencatatan, 2. Laporan kehadiran, 3. Pengurangan beban administratif. Selanjutnya pada bab 2, tinjauan umum dan landasan teori. Di sini saya mengambil objek pada kampus Universitas Nurul Huda.
Sejarah Universitas Nurul Huda. Sejarah berdirinya Universitas Nurul Huda dimulai dengan didirikannya Perguruan Tinggi Agama Islam atau PTAIS. Nurul Huda Sukaraja berdasarkan hasil rapat pimpinan Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Nurul Huda Sukaraja pada tanggal 25 April 1996 dengan membuka dua fakultas, yaitu Fakultas Tarbiyah jurusan Pendidikan Agama Islam dan Fakultas Dakwah jurusan Komunikasi Penyiaran Islam atau KPI. Namun Fakultas Dakwah kurang mendapat respon dari masyarakat. Dan sekarang STKIP Nurul Huda sudah berubah menjadi Universitas Nurul Huda yang sudah mempunyai 10 program studi. Selanjutnya pada bagian bidang yang digerakkan yaitu pada 10 program studi pada 10 program studi tersebut. Pada bagian landasan teori. 1. Absensi. Absensi merupakan suatu metode pengumpulan informasi kehadiran seseorang atau pegawai yang digunakan dalam pelaporan suatu lembaga. Ini mencakup data status kehadiran yang tersusun dengan baik, terorganisir, dan dapat dicari, serta dapat digunakan kapanpun di keperluan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. 2. Website. Website merupakan kumpulan semua halaman web yang berisi informasi pada suatu domain yang dapat diakses oleh siapa saja yang memiliki koneksi internet. 3. Metode prototype. Metode prototype merupakan proses yang digunakan untuk membantu pengembangan perangkat lunak dalam membentuk model perangkat lunak. Prototype ini adalah versi awal dari sebuah tahapan sistem perangkat lunak yang digunakan untuk mempresentasikan gambar dari ide, mengeksperimenkan sebuah rancangan, mencari masalah yang ada sebanyak mungkin, serta mencari sebuah solusi terhadap penyelesaian masalah tersebut. Model prototipe yang digunakan oleh sistem akan mengizinkan pengguna mengetahui seperti apa tahapan sistem yang dibuat sehingga sistem dapat mampu beroperasi secara baik. Selanjutnya, pada bab 3, analisis dan perancangan. Analisis masalah pada objek ini adalah analisis masalah pada absensi manual adalah sering kali terjadinya kesalahan saat melakukan rekap data secara manual, memakan waktu yang cukup lama, rawan terjadinya kecurangan pada data kehadiran, dan tidak efisien. Sedangkan absensi merupakan salah satu sistem di mana kehadiran merupakan data penting dalam setiap kegiatan, baik itu kegiatan perkuliahan ataupun pekerjaan. Berikut pada gambar 3.1 yaitu alur sistem terdahulu, dan pada gambar 3.2 yaitu alur sistem yang akan dibuat. Selanjutnya, pada bagian metode pengembangan sistem. Metode prototype merupakan metode pemrograman yang memungkinkan pengguna untuk meninjau dan mengevaluasi suatu sistem bangunan sebelum sistem tersebut selesai dibangun. Saat mengembangkan sistem interaktif, metode prototyping dapat digunakan untuk membangun sistem secara bertahap dan memberikan kesempatan kepada pengguna untuk memberikan umpan balik pada setiap tahap pengembangan. Dengan demikian, metode prototyping dapat membantu memastikan bahwa sistem yang dibangun telah memenuhi kebutuhan pengguna dan dapat mengurangi risiko kesalahan dalam pengembangan sistem. Selanjutnya pada bagian analisis kebutuhan sistem. Analisis kebutuhan sistem adalah tahap awal dalam pengembangan sistem informasi yang bertujuan untuk memahami kebutuhan dari tiap aspek sistem. Analisis kebutuhan sistem dibagi menjadi dua, yaitu kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Kebutuhan fungsional adalah spesifikasi yang menjelaskan fungsi atau layanan yang harus disediakan oleh sistem perangkat lunak untuk memenuhi tujuan dan kebutuhan pengguna. Yang meliputi 1. Sistem dapat memberikan informasi data profil dosen dan mahasiswa. 2. Sistem dapat memberikan layanan informasi data kelas, data mahasiswa, dan mata kuliah. 3. Sistem dapat memberikan informasi kehadiran mahasiswa yang hadir, sakit, izin, dan tidak hadir. 4. Sistem dapat memberikan layanan cetak rekap kehadiran berdasarkan mata kuliah. 5. Sistem dapat memberikan layanan cetak kartu tanda mahasiswa yang digunakan untuk melakukan proses presensi atau absen. Selanjutnya, kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan non-fungsional adalah spesifikasi yang mendefinisikan karakteristik atau atribut kualitas dari sistem perangkat lunak
yang tidak berkaitan langsung dengan fungsi-fungsi spesifik, tetapi lebih kepada bagaimana sistem tersebut beroperasi. Seperti 1. Perangkat keras yang meliputi CPU, hard disk, RAM, monitor, keyboard, dan mouse. 2. Perangkat lunak meliputi sistem operasi Windows 11, Google Chrome sebagai web browser, Asta sebagai perancang diagram. Yang ketiga, perangkat manusia yang meliputi dosen dan mahasiswa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya Amurwa Bizinki akan melanjutkan pemaparan dari rekan saya. Perancangan sistem. Perancangan sistem adalah proses mendefinisikan arsitektur komponen modul antarmuka dan data dari suatu sistem agar dapat memenuhi kebutuhan yang telah ditentukan. Dalam konteks pengembangan perangkat lunak, perancangan sistem mencangkup berbagai aktivitas untuk memastikan bahwa sistem yang akan dibangun sesuai dengan tujuan dan harapan pemangku kepentingan, serta berfungsi secara efisien dan efektif. Metode yang digunakan pada pengembangan ini adalah metode prototype. Use case diagram. Use case diagram adalah proses penggambaran yang dilakukan untuk menunjukkan hubungan antara pengguna dengan sistem yang dibuat. Diagram ini memuat siapa saja pengguna dan siapa saja yang dilakukan oleh pengguna terhadap sistem. Beginilah gambaran use case diagramnya. Activity diagram. Activity diagram adalah diagram yang menunjukkan aliran dari suatu aktivitas ke aktivitas lainnya dalam suatu sistem atau proses. Diagram ini digunakan untuk memodelkan proses-proses yang terjadi pada sebuah sistem dan membentuk suatu alur atau aliran data. Bentuk visual ini memungkinkan analisis dan perancangan sistem secara lebih efektif dan mudah dipahami. Seperti ini activity diagramnya. Sequence diagram. Sequence diagram adalah diagram yang digunakan untuk menjelaskan dan menampilkan interaksi antar objek dalam suatu sistem atau proses. Diagram ini menampilkan urutan tindakan dan komunikasi antara berbagai komponen sistem seperti pengguna dan objeknya. Setiap komponen direpresentasikan melalui garis vertikal dan pesan yang dipertukarkan di antara komponen-komponen tersebut ditampilkan sebagai panah horizontal. Seperti ini sequence diagramnya. State machine diagram. State machine diagram adalah diagram yang menggambarkan perubahan dan transisi keadaan dari suatu status ke status lainnya. Sebuah objek pada program sebagai akibat dari stimulan yang diterima. Seperti ini state machine diagramnya. Class diagram. Class diagram adalah salah satu jenis diagram yang digunakan dalam permodelan berorientasi objek. Object oriented modeling untuk menggambarkan struktur statis dari sebuah sistem. Class diagram merupakan bagian dari UML, sebuah standar untuk pemodelan sistem berbasis perangkat lunak. Seperti ini class diagramnya. Pack diagram. Pack diagram adalah suatu jenis diagram UML yang digunakan untuk mengorganisasikan elemen-elemen model dalam grup atau paket. Diagram ini membantu mengelompokkan kelas-kelas antarmuka dan elemen-elemen lainnya dalam paket-paket yang mempermudah manajemen dan pengelolaan model, terutama proyek yang kompleks dan besar. Seperti ini gambaran pack diagramnya. Rancangan interface sistem. Pack diagram adalah suatu jenis diagram dalam UML yang digunakan untuk mengorganisasikan elemen-elemen model dalam grup atau paket. Diagram ini membantu mengelompokkan kelas-kelas antarmuka dan elemen-elemen lainnya dalam paket-paket yang memudahkan manajemen dan pengelolaan model, terutama pada proyek ini kompleks dan besar. Seperti ini tampilan interface-nya. Tahap penelitian. Berisi langkah-langkah yang dilakukan mulai dari awal akan melakukan penyusunan tugas laporan. Pada hal ini juga disertakan tabel untuk jadwal laporan yang berisi setiap tahap-tahapan yang dilakukan dalam beberapa lama dan pada bulan apa pada tahapan akhir yang dilakukan pada penyusunan tugas laporan.
Bab 4, pembahasan dan kesimpulan. Pembahasan. Teknologi informasi merupakan alat yang menyederhanakan, mempercepat, dan mengatur pekerjaan. Perkembangan teknologi yang semakin canggih dan cepat berpotensi memberikan dampak pada telekomunikasi dan digitalisasi, sehingga memudahkan pekerjaan masyarakat. Salah satu pengembangan teknologi di lingkungan kampus adalah absensi di kampus. Penelitian ini tentang pengembangan absensi mahasiswa berbasis website dengan implementasi teknologi QR Code yang menawarkan berbagai manfaat, keuntungan, dan kemudahan bagi berbagai pihak yang terlibat, termasuk mahasiswa dan dosen. Proses analisis dilakukan untuk menspesifikasi sistem yang akan dibangun agar sesuai dengan kebutuhan dan efektivitas. Analisa kebutuhan sistem dibagi menjadi dua, yaitu kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Perancangan sistem adalah proses mendefinisikan arsitektur komponen, modul, antarmuka, dan data dari suatu sistem agar dapat memenuhi kebutuhan yang telah ditentukan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu simpulan. Pengembangan aplikasi absensi mahasiswa berbasis website dengan menggunakan teknologi QR Code telah berhasil menyederhanakan dan mempercepat proses absensi di Universitas Nurul Huda. Sistem baru ini mengatasi berbagai masalah yang ditemui pada sistem absensi manual sebelumnya, seperti kesalahan dalam pencatatan waktu yang lama untuk rekapitulasi data, serta potensi kecurangan. Aplikasi yang dikembangkan menawarkan berbagai manfaat dan kemudahan bagi mahasiswa dan dosen dengan menggunakan QR Code. Proses absensi menjadi lebih cepat, efisien, dan data kehadiran dapat disimpan dengan aman serta mudah diakses kembali. Implementasi teknologi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memberikan solusi yang lebih andal dan modern sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam memaparkan proposal ini, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.